Bill McLevin dilahirkan pada tahun 1939. Ayahnya bernama John, bekerja untuk Departemen Air Kota, dan ibunya yang bernama May bekerja sebagai penjual topi di butik temannya. Bill memiliki dua kakak laki-laki bernama Patrick dan John Jr. Mereka berasal dari keluarga kelas menengah dan kedua orang tuanya tidak memiliki cukup uang. Bill digambarkan sebagai orang yang ambisius dan murah hati. Setamat SMA, dia bergabung dengan Angkatan Laut dan menghabiskan beberapa tahun di sana. Sekeluarnya dari Angkatan Laut, dia mendaftar di Universitas Loyola Marymount di Los Angeles dengan jurusan biologi. Bill yang suka membantu orang-orang sakit merupakan orang pertama yang kuliah di dalam keluarganya. Setelah menamatkan kuliah, di tahun 1964 dia memutuskan untuk tinggal di California. Disinilah dia bertemu seorang pramugari bernama Sue yang kemudian dinikahinya pada tahun 1966. Setelah menikah, istrinya bekerja sebagai guru pengganti dan Bill bekerja di industri farmasi. Beberapa waktu kemudian mereka pindah ke Pennsylvania. Di sana, Bill menjadi manajer penjualan nasional untuk perusahaan pemasok medis yang memproduksi produk-produk buatan seperti ginjal buatan dan pompa infus darah. Setelah beberapa tahun di sana, mereka kembali ke California. Di sini, Bill membeli sebuah rumah mewah di Huntington Beach. Bill mendapatkan pekerjaan sebagai direktur pemasaran di sebuah perusahaan yang membuat tabung endotrakeal untuk anak-anak. Disinilah ketiga anak mereka dilahirkan yang bernama Kim, Jenny, dan si bungsu Kevin. Saat Kim berusia 10 tahun, Bill memutuskan untuk menjadi pengusaha. Dan di bulan November 1978, Bill bekerja sama dengan seorang ilmuwan bernama Jacob Horowitz untuk menciptakan sebuah proyek yang membuat prototipe penyaringan darah yang bisa mengurangi kerusakan sel darah merah saat penderita ginjal melakukan cuci darah. Penemuan tersebut dipatenkan pada bulan Desember 1982. Di tahun 1986, Bill yang sebagai donatur kemudian menjual penemuan tersebut pada perusahaan kesehatan bernama Baxter dan mendapatkan royalti puluhan juta dolar. Jacob yang tidak senang dengan putusan tersebut memilih untuk keluar dari perusahaan dan di bulan Juni 1990 menggugat Bill serta Baxter yang kembali menggugat balik Jacob. Kehidupan kaya dan terhormat mereka terlihat sebagai kehidupan impian bagi banyak orang. Namun, walaupun Bill dikenal sebagai orang yang dermawan dan murah hati, tetapi bagi Sue istrinya, Bill adalah orang yang berbeda. Sue yang sejak awal menikah banyak membantu ekonomi keluarga tidak mendapatkan keroyalan dari Bill. Ketika mereka kembali ke California saat taraf hidup Bill meningkat, dia menjadi sangat pelit pada istrinya. Baginya, uangnya adalah miliknya sendiri dan bukan uang bersama. Dia melupakan jika selama bertahun-tahun semasa masih kere, Sue yang telah berkorban mencari nafkah. Selain itu, Bill adalah suami yang sangat mengatur, mulai dari cara berpakaian, cara bersikap, dan apapun yang Sue lakukan semuanya ditentukan oleh Bill. Ketika Bill menjadi sangat sukses, seperti yang sering terjadi pada kebanyakan orang susah yang kaget ketika menjadi orang kaya, tingkahnya pun ikut berubah. Bill jadi sering minum-minum yang hal ini perlahan membuat hubungan mereka mulai merenggang. Di saat Bill memutuskan untuk pensiun dini dan selalu berada di rumah, keadaan menjadi lebih kacau karena dia semakin sering nyinyir mengatur sana-sini. Dan setelah menikah selama 24 tahun, di tahun 1991, Sue yang muak menceraikan Bill dan pindah ke rumah mereka di Hawaii. Sementara Bill setelah bercerai, bertemu dengan seorang wanita bernama Nanette Johnston yang merupakan seorang single mom dengan dua orang anak yang masih balita bernama Michelle dan Christopher. Tidak butuh waktu lama, Bill memutuskan untuk mengajak Nanette pindah ke rumahnya di Newport Beach, California untuk tinggal bersama.
Setelah pindah ke rumah Bill, Nanette berhenti dari pekerjaannya dan mengurus rumah tangga serta membantu mengurus keuangan milik Bill. Nanette dan anak-anaknya yang hidup dalam kemewahan tentunya menginginkan agar dinikahi oleh Bill. Tetapi Bill menolak permintaan tersebut dengan alasan belum ingin menikah lagi. Dan dia membujuk Nanette dengan memberikannya sebuah cincin besar yang mahal. Namun setiap kali orang-orang menanyakan cincin tersebut, Nanette berbohong dengan mengatakan jika mereka telah bertunangan. Masih di tahun yang sama, Kevin yang saat itu berusia 24 tahun mengalami kecelakaan. Dia ditabrak oleh pengemudi mabuk yang ngebut saat sedang bermain skateboard. Kevin mengalami kerusakan otak yang sangat parah dan dokter memprediksi jika dia berhasil melewati masa kritisnya, Kevin akan mengalami cacat otak. Namun seperti mendapatkan mukjizat, Kevin sadar setelah mengalami koma selama 3,5 bulan. Kevin yang mengalami cacat motorik harus menjalani perawatan intensif di pusat rehabilitasi selama 1,5 tahun untuk kembali belajar berjalan, bicara, menulis, dan membaca seperti ketika sewaktu kecil dulu. Sekeluarnya dari rumah sakit, Kevin kembali tinggal bersama Bill. Dan hubungan mereka menjadi sangat dekat dari sebelumnya. Bill bahkan menjaga putranya dengan sangat hati-hati serta selalu menemaninya. Dalam masa-masa ini, Kevin yang frustasi akan kesehatannya beberapa kali ketahuan oleh Bill saat menggunakan narkoba. Sehingga Bill mengancam jika Kevin tidak segera berobat, maka dia tidak bisa lagi tinggal bersamanya. Kevin pun mengikuti saran ayahnya untuk berobat dan mengikuti beberapa grup pertemuan untuk para pecandu. Pada tanggal 15 November 1994, 911 mendapatkan panggilan dari rumah Bill. Sambil menangis, Kevin mengatakan jika ayahnya telah tewas. Namun operator kebingungan untuk memahami apa yang dikatakan Kevin karena pada saat itu Kevin yang belum pulih dari sakitnya sangat sulit berkomunikasi sehingga semua kata-katanya tidak terlalu dimengerti. Kevin bahkan berteriak berusaha menjelaskan pada operator yang hal ini membuat semua kata-katanya semakin tidak jelas. Saat polisi tiba di sana, mereka menemukan Bill yang memakai jubah mandi berwarna biru tergeletak di dapur dalam kondisi ditembak di bagian dada. Di sekitar jasad, mereka menemukan selongsong peluru, 2 buah kunci pintu rumah yang terlihat masih baru menempel di pintu. Saat mereka menanyai Kevin, polisi menyadari jika dia tidak bisa berbicara dengan lurus dan jelas. Namun, Kevin berusaha mengatakan jika di saat itu dia sedang berada di kamarnya di lantai atas sambil mendengar musik dengan headphone. Sekitar jam 9 malam ketika mendengar suara tembakan, Kevin yang kakinya belum sembuh membutuhkan waktu cukup lama menuruni tangga untuk melihat apa yang terjadi dan menemukan ayahnya telah bersimbah darah. Keningnya terluka dan kacamatanya yang patah terletak di dekat kepalanya. Saat polisi sedang memeriksa TKP, pada jam 10 malam, Nanette bersama kedua anaknya pulang dari bepergian. Polisi pun menahannya untuk tidak masuk ke dalam rumah dan menanyakan beberapa pertanyaan. Dia mengatakan jika seharian tidak berada di rumah karena menemani putranya bertanding sepak bola hingga jam 8 malam. Dan selanjutnya berbelanja ke mal hingga jam 9.45 malam. Semua pengakuannya terbukti benar. Saat itu kedua anaknya memakai seragam sepak bola, mobilnya dipenuhi kantong belanja dengan logo mal, dan mereka terlihat dalam CCTV mal di jam yang sama. Ketika Nanette diberitahu apa yang telah terjadi pada Bill, dia terlihat sangat sedih dan hancur. Hasil otopsi mengungkapkan jika Bill telah ditembak sebanyak 6 kali di bagian dada. Polisi tidak memiliki satu petunjuk pun dalam kasus ini karena di TKP tidak ditemukan sidik jari, DNA, ataupun senpi. Satu-satunya orang yang terakhir kali melihat Bill sebelum kematiannya adalah Kevin. Hal ini membuat polisi mencurigainya karena diketahui di hari itu adalah jadwal Kevin untuk datang ke pertemuan penyembuhan kecanduan alkohol. Tetapi dia tidak pergi ke pertemuan tersebut dan justru berada di rumah. Saat pemakaman Bill berlangsung,
salah satu anak Nanette yang sedang bersama adik Bill mengatakan jika ibunya memiliki pacar baru, seorang pemain football. Pada saat itu, adik Bill tidak terlalu mengacuhkan perkataan bocah itu. Tetapi setelah beberapa waktu, dia menceritakan hal tersebut pada polisi yang menurutnya bisa saja keterangan tersebut berguna bagi penyelidikan. Polisi pun beralih untuk menyelidiki Nanette dan memeriksa latar belakangnya. Nanette Johnson dilahirkan pada tahun 1965 di Chicago, Amerika. Dia merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Terlahir dari pasangan bernama Etty dan Margaret Ann Mannix Shaw. Saat kecil, mereka pindah ke Maryland dan beberapa tahun kemudian kedua orang tuanya bercerai. Bersama dengan saudara-saudaranya, Nanette pun pindah dengan ibu mereka ke Arizona. Di sini, ibunya menikah lagi dengan seorang pria yang seringkali menyiksa mereka. Menurut adik laki-lakinya, pria ini adalah seorang pecandu dan telah melecehkan salah satu dari kakak perempuannya. Namun, beberapa waktu kemudian ayah tirinya ditangkap atas kasus narkoba. Nanette mengaku sebagai tamatan dari SMA Greenway di Phoenix. Namun, menurut teman sekolahnya, Nanette tidak tamat dan drop out di tahun 1981. Nanette yang dikenal sebagai gadis yang ambisius telah melakukan operasi plastik di seluruh wajah dan tubuhnya. Hingga akhirnya polisi menemukan fakta jika Nanette dan Bill bertemu melalui iklan biro jodoh di sebuah majalah. Dalam iklan tersebut, Nanette menyatakan dalam profilnya jika dia mencari seorang ayah gula untuk mengurusnya. Saat itu, Nanette berusia 29 tahun dan Bill berusia 55 tahun. Selama beberapa waktu melakukan penyelidikan, ketika Nanette sedang menginap di salah satu rumah pantai milik Bill, polisi melihat seorang pria yang sering datang berkunjung. Selain bertubuh tinggi besar, tampan dan muda, pria itu juga terlihat sangat akrab dengan anak-anak Nanette. Dia bernama Eric Naposki yang merupakan seorang mantan gelandang pemain football NFL. Namun saat itu polisi tidak bisa menanyai Eric tanpa alasan. Ketika Eric meninggalkan rumah Nanette, polisi meminta pada patroli jalan raya untuk melakukan razia agar mereka bisa mengetahui di mana alamat Eric. Saat razia, ketika ditanyai alamatnya, Eric pun memberikannya pada mereka. Namun saat mobilnya diikuti, Eric menuju ke alamat yang berbeda, sehingga hal ini membuat polisi menjadi curiga. Seminggu kemudian, polisi menangkap Eric di tempat kerjanya di Thunderbird. Dalam interogasi, mereka mulai menanyakan bagaimana dia dan Nanette bisa saling mengenal, yang diakui Eric jika mereka saling mengenal sejak 2,5 tahun sebelumnya ketika dia sedang menjalankan program olahraga untuk anak-anak di sebuah tempat gym tempat Eric bekerja. Sejak saat itu mereka menjadi dekat, sering pergi bersama dan berakhir dengan pacaran. Eric mengaku tidak mengenal Bill dan menurutnya Bill hanyalah rekan bisnis Nanette. Saat polisi memberitahunya jika mereka adalah sepasang kekasih, Eric tidak mempercayainya dan menjadi sangat kesal. Ketika polisi menggeledah mobilnya, di sana mereka menemukan sebuah buku notes yang di dalamnya tertulis nomor plat kendaraan Bill, tempat Eric akan memesan sebuah cincin pertunangan, dan tanggal dia akan melamar Nanette. Namun saat rumahnya digeledah, mereka tidak menemukan bukti-bukti apapun yang mengaitkannya dengan kasus Bill sehingga Eric pun dibebaskan. Setelah kematian Bill, Nanette menggugat keluarga Bill untuk memberinya warisan milik Bill. Dia berhasil mendapatkan warisan sejumlah $220.000. Sejak awal pacaran, Eric telah memperkenalkan Nanette sebagai calon istrinya pada keluarga besarnya. Mereka semua menyukai Nanette yang dianggap wanita pintar, pengusaha hebat di bidang alat-alat medis, dan seorang miliuner. Dia juga mengaku memiliki seorang partner bisnis bernama Bill yang juga merupakan teman serumahnya karena sebagai rekan mereka juga memiliki properti bersama. Namun semua jadi berantakan ketika artikel koran menyebutkan jika Nanette adalah tunangan Bill.
Ketika semua kebohongannya telah terungkap, Nanette dan Eric pun putus. Sementara dalam kasus Bill, karena tidak berhasil ditemukan bukti-bukti fisik, kasus ini pun menjadi kasus dingin. 5 tahun setelah tewasnya Bill, di tahun 1999, Kevin juga meninggal karena tenggelam saat sedang surfing di Hawaii. Dan keluarga mereka kembali kehilangan orang yang dicintai. Sementara Eric telah menikah sebanyak 2 kali dan memiliki 2 orang anak. Dia sering diundang dalam berbagai acara TV karena kasus tersebut. Eric kembali aktif sebagai pemain futsal di sebuah klub yang membuatnya sering bepergian keluar kota untuk pertandingan. Nanette juga telah menikah 2 kali dan memiliki seorang putra dari suami ketiganya. Setelah 15 tahun berlalu, di tahun 2008, seorang penyidik kejaksaan bernama Larry Montgomery kembali memeriksa kasus tersebut dan berhasil menemukan saksi baru yang memberikan cukup bukti tambahan. Dan pada bulan Mei 2009, Nanette ditangkap di rumah suami ketiganya yang bernama William McNeil yang merupakan pengusaha kaya. Dan Eric ditangkap di Connecticut sebelum diekstradisi ke Orange County. Yang sebenarnya terjadi adalah di hari naas itu, Bill yang baru pulang dari Las Vegas dengan private jetnya menemukan sebuah not dari Nanette yang mengatakan jika dia dan anak-anak sedang pergi ke pertandingan sepak bola. Bill yang baru selesai mandi ditembak saat sedang bersantai di dapur oleh seorang penyusup yang masuk dengan menggunakan kunci duplikat yang diberikan Nanette padanya. Motif pembunuhan tersebut dilakukan Nanette agar Bill tidak mengetahui bahwa dia telah mencuri ratusan ribu dolar dari berbagai rekening bank milik Bill. Nanette juga memiliki kuasa atas tanah milik Bill yang ditaksir bernilai jutaan dolar, serta polis asuransi Bill yang bernilai 1 juta dolar. Dia bahkan menulis cek sebesar 250 ribu dolar tepat di hari Bill tewas. Selain itu, dia tidak ingin Bill mengetahui hubungannya dengan Eric. Nanette melakukan semuanya agar bisa memiliki harta Bill dan menikahi Eric setelah kematiannya. Saksi kunci dari kasus ini bernama Susan Cougar yang merupakan tetangga mereka. Dia bersaksi jika pada satu waktu Eric pernah mendatangi rumahnya dan mengatakan jika dia membenci Bill serta ingin membunuhnya. Hal itu dia katakan setelah Nanette mulai mengadu padanya jika rekan bisnisnya yaitu Bill telah melecehkan serta melakukan kekerasan. Saat itu Eric mengancam akan meledakkan pesawat Bill atau menyewa seorang pembunuh bayaran. Menurut jaksa, kasus ini merupakan kasus yang berawal dari cinta segitiga. Nanette yang serakah ketika bertemu Eric merasa jiwa mudanya kembali bergairah ketika melihat perut Eric dengan six-pack yang seperti roti sobek. Dia yang dulunya berada di posisi bayi gula sekarang berganti menjadi mama gula. Nanette seringkali menghadiahkan Eric dengan berbagai barang-barang mewah yang tidak akan sanggup dibeli Eric dengan gajinya sebagai seorang trainer di gym. Saat itu diketahui dalam rekening banknya Eric hanya memiliki uang kurang dari 1.000 dolar. Walaupun dalam kasus ini tidak ditemukan bukti berupa DNA, sidik jari atau senpi, tetapi juri meyakini jika Eric bersalah. Pada tanggal 10 Agustus 2012, Eric divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat. Hingga saat ini, Eric mengaku tidak bersalah dan mengatakan jika pembunuh aslinya masih berada di luar sana. Eric telah beberapa kali mengajukan banding yang semuanya ditolak pengadilan. Selama persidangan, pengacara Nanette membantah jika kliennya telah berkomplot dengan Eric untuk membunuh Bill. Menurutnya, Nanette hanyalah seorang pencuri tapi bukan seorang pembunuh. Tetapi juri menyatakan Nanette bersalah dan pada tanggal 18 Mei 2012 Nanette divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat.
Suaminya yang awalnya sangat mempercayai dan selalu mensupport Nanette dengan selalu hadir di setiap persidangan, menjadi sangat kecewa ketika mengetahui semua kebohongan istrinya di masa lalu. Dia bahkan tidak pernah mengetahui tentang kasus ini dan tidak pernah diberitahu jika Nanette pernah menjadi tersangka pembunuhan Bill. William pun menceraikannya dan menolak mengajak putra mereka untuk bertemu Nanette. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah jangan gampang tergoda dengan roti sobek. Karena belum tentu roti sobek itu enak. Masih banyak roti-roti lainnya seperti roti tawar, roti tanpa kulit, roti bantal, dan sisanya silakan sambung sendiri. Tamat. Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.